Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Setiawan dari Sragen, Jawa Tengah. Saya adalah nominasi Young Ambassador Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Saya dari P4S Gubuk Mimpi. P4S Gubuk Mimpi adalah pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya yang berada di Desa Ngrombo, Kecamatan Klupul, Kabupaten Sragen. Petani itu kita ajarkan langsung bagaimana cara membuat pupuk organik dan pestisida organik, yang bahannya kita dapat dari alam sekitar, yang kita observasi secara langsung, kita praktekkan secara langsung. Kita melibatkan ahli-ahlinya, salah satu dari UNS maupun Dinas Pertanian dan Balai Pertanian Suropadan yang ada di Jawa Tengah. Semua kita libatkan, kita gali yang ada di lingkungan ini untuk sebagai bahan baku pertanian yang ada di sini. Dengan demikian, dengan adanya pertanian organik, kita memanfaatkan sebesar-besarnya yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi jerami itu kita bawa pulang untuk pakan ternak, dan setelah ternak itu makan jerami, kotorannya kita kembalikan lagi ke lahan. Dengan demikian, petani itu sangat terbantu sekali, karena dengan pertanian organik biayanya yang begitu murah dan kualitasnya yang organik, otomatis harga dan kualitas di pasar itu lebih unggul. Nah, di sini pertanian organik yang dikembangkan oleh P4S Gubuk Mimpi sudah diterapkan di 15 kecamatan di Kabupaten Sragen serta beberapa kota yang ada di Jawa Tengah dan beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Untuk 1000 meter persegi kita cuma membutuhkan 75.000 untuk pembuatan bahan. Nah, jadi kita sangat diuntungkan sekali dengan pertanian ini. Kedepannya kita sudah berkoordinasi langsung dengan Poktan, Gapoktan, SMK kejuruan maupun universitas. Semua kita rangkul, kita jadi satu. Bagaimana penemuan ini kita kembangkan supaya kedepannya lebih maju lagi. Di P4S Gubuk Mimpi sedikit banyak kita tidak ke orientasi bisnis, tapi kita 80% ke pemberdayaan petani. Jadi bagi saya, melihat petani tersenyum di sawah itu adalah kebanggaan tersendiri. Harapan saya ke depan di desa itu menjadi pusat pergerakan ekonomi kota. Jadi petani itu harus bangkit, pergerakan pemuda desa membangkitkan ekonomi dari sektor pertanian. Dengan begitu ekonomi desa akan meningkat. Dengan ekonomi desa yang meningkat, otomatis pemuda itu tidak merantau yang di perkotaan. Jadi gimana kita mewajibkan petani itu untuk maju, mandiri, dan modern. Maju dari pola pikir, pola menanam, dan lain sebagainya. Mandiri dari alatnya, semuanya itu petani harus mandiri, pupuk harus bikin sendiri, biopestisida juga bikin sendiri, dan pasarnya petani itu harus bikin sendiri. Dengan demikian petani itu akan menjadi raja di lahannya sendiri dan modern. Didukung dengan alat-alat yang modern, otomatis petani itu akan dipermudah dan kualitas produksi akan meningkat. Dengan cara demikian saya yakin 5 atau 10 tahun ke depan petani itu derajatnya akan lebih baik lagi. Tidak akan bisa merubah suatu kaum tanpa ada perubahan dari kaum itu sendiri. Nah, di sini kita melihat petani itu tidak akan bisa merubah nasibnya tanpa dari petani itu sendiri. Nah, semoga dengan cara ini petani itu bisa lebih maju lagi. Stop eksploitasi petani demi kemajuan Indonesia yang lebih baik. Dengan pertanian organik, petani itu sangat diuntungkan dengan biaya tanam yang begitu murah dan harga jual yang kualitas organik itu semakin mahal dan kualitas terjamin. Otomatis petani itu terangkat martabatnya dengan sendirinya. Dan jangan lupa kebangkitan dari kota itu berawal dari desa. Dengan demikian, dari pemuda desa tidak ada yang merantau. Dengan mengembangkan pertanian yang ada di desa, desa itu akan bangkit ekonominya. Petani milenial maju, mandiri, modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.